Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul mukarram yang mulia, para alimil ulama, para asatidz, para guru-guru kita, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Misjan, Bapak Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, Bapak Kiai Haji Ahmad Furqan Mukarrabin Yusuf. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya sehat afiat, panjang umurnya, berkah ilmunya buat kita semua, amin. Pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basrain dan Ustaz Haji Muhammad Tahir, Ketua Masjid Baitul Abidin Thoyirah wa Yakun Bapak Ustaz Obar, dan para pengurus masjid dan Majelis Ta'lim yang tergabung di dalam Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas ridha dan kudrat iradatnya. Pagi hari ini kembali kita dapat berkumpul bersama, bertemu muka, bermusafahah, berkait hati, bersambung rasa dalam majelis rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan yang kita kerjakan ini akan dicatat sebagai bentuk amal ibadah, sehingga tidaklah kita bangkit dari tempat duduk kita kecuali Allah sudah ngampunin dosa-dosa kita. Allah menghasilkan dan mengkabul semua doa-doa kita. Tanpa berpanjang kala, mari sama kita mulai kembali majelis kita. Kita lanjutkan kitab Tughyan kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang bisa membuat hidup kita selamat dunia sampai akhirat. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa nakhussu khasatan li hadrati muallifil kitab سيد الإمام الشيخ زين الدين بن علي المالباري الفناني، وسيد الشيخ نواوي بن عمر الجاوي البنتني، وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح والدينا وآبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrari fid dharaini. Amin. Wasiat Nabi yang nomor 8 dari 40 yang diajarkan oleh beliau untuk kita jaga dan kita amalkan adalah wa thalathu raka'atin witron, untuk mengerjakan salat witir minimal 3 rakaat. La tatrukha, dan janganlah kamu meninggalkannya. Salat witir dilakukan, kalau dalam hadis ini 3 rakaat, maksimalnya 11 rakaat. Ada 3 cara dalam fikih mengerjakan salat witir. Yang pertama, masyhur seperti halnya kita kerjakan pada saat kita melakukan salat witir setiap Ramadan, 2 rakaat plus 1. Tapi kalau kita melakukannya 2 rakaat baru 1, niat di 2 rakaatnya jangan usolli sunnatan witir, tapi usolli sunnatan minal witir atau muqaddimatul witir. Karena witir itu hakikatnya ganjil, maknanya ganjil. Kalau ganjil dilakukan 2 rakaat bikin bingung malaikat. Ganjil kok 2. Tapi kalau minal witri boleh. Ya. Makanya dulu Bilalnya juga paham tuh. Shollu sunnatan minal. Kalau yang 2 rakaat ya, shollu sunnatan minal witr. Bukan shollu sunnatal witr. Kamu 1 langsung boleh. Shollu sunnatal 1. Nah, itu yang pertama, 2 rakaat, kemudian 1. Ada juga yang mengatakan 5 rakaat 1 boleh. 5 rakaat, mohon maaf, sekali salam boleh. Nah, ada juga yang melakukan 3 rakaat 1 salam. Seperti sholat maghrib, supaya dibedakan witir dengan maghrib tidak ada tahiyat awal. Jadi nggak usah ribut lah masalah witir ya. Betul nggak? Ada 3 caranya tadi, 2, 1, 5 sekaligus atau 3 sekaligus. Pilih aja dah. Kalau witir dilakukan setiap hari sepanjang tahun seumur hidup, bainal isya was subuh, waktunya antara sholat isya sampai subuh. Dan afdolnya menjadi sholat penutup. Bukan cuma waktu Ramadan doang. Cuma ada 2 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan witir itu muakkad, sementara tarawehnya mutlak. Ada juga yang mengatakan witir muakkad, taraweh juga muakkad. Makanya kalau sholat, habis sholat isya kemudian lanjut dengan rawatibnya yang muakkad, yaitu sholat sunnah ba'diyah, lalu sholat witir, kemudian ditutup sholat taraweh, kemudian ditutup dengan sholat witir. Ini kadang-kadang taraweh dikerjakan, witir enggak, ba'diyah kagak. Ya bukannya enggak boleh, boleh-boleh aja. Cuma kalau dilihat dari derajatnya, ba'diyatul isya dengan witir itu muakkad, lebih kuat, lebih besar pahalanya. Paham ya Pak ya? Ini kadang banyak bahkan dia ninggalin yang rawatib, ba'diyah dengan witir, cuma nungguin yang lebih gila lagi, isya'nya enggak, tarawih doang. Kan PA itu. Betul apa kagak? Salat isya'nya
Nah, untuk ukuran taraweh bagaimana, berapa rakaatnya? Yang masyhur daripada riwayatnya Sayyidina Umar ibn Khattab berapa? 20 rakaat. Ya, ini ijtihadnya Umar ibn Khattab. Karena pada saat Rasulullah SAW masih hidup, beliau sholat tarawehnya tidak setiap hari. Makanya hadisnya juga tidak taraweh kalimatnya, tapi hadisnya apa? Man qama Ramadan, siapa orang yang menghidupkan malam dengan sholat sunnah di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Oleh karena itu banyak juga ulama yang mengatakan sholat tarawih itu bagian daripada sholat mutlak, bagian untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat sunnah. Ijtihadnya Umar ibn Khattab 20 rakaat. Tapi orang-orang tarim itu kalau saya tanya sama teman-teman di sana yang lagi pada pesantren, itu bisa 100 rakaat mereka melakukan. Berapa Pak? 100. Habis 20 rakaat di masjid A, dia sholat lagi di masjid B 20 lagi. Udah berapa? 40. Nungguin lagi ada yang tarawih berikutnya di masjid yang lain, 20 lagi berapa? 60. Sampai 5 kali tarawih kalau kita udah puyeng. Betul. Di sini 20 sama 11 berantem terus. Bahkan dulu Imam Malik 36 rakaat. Pada saat beliau di Madinah, ada rasa cemburu dengan orang-orang Mekah. Sholat tarawih 20 rakaat di Mekah, tapi tiap 4 rakaat kemudian mereka pada tawaf. Enak nih orang Mekah nih. Sholat 4 rakaat kemudian tawaf. Udahlah di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Tambah lagi di sela-sela sholat tarawih yang 20 rakaat mereka mengadakan apa? Tawaf. Sementara di selain Masjidil Haram bisa tawaf apa kagak? Maka Imam Malik nambahin 36 rakaat. Berapa Pak? Coba di sini bikin kayak gitu dibilang aliran sesat. Padahal nggak usah jauh-jauh, ada keterangannya dalam kitab Bahjatul Wasail Bisyarhil Masail, Syekh Nawawi juga itu yang syarahin. Masya Allah. Tapi kata Imam Syafi'i, aku lebih suka yang 20 rakaat. Kalau 20 rakaat dalilnya banyak, dalil ulamanya banyak. Tapi terserahlah, namanya itu sholat sunnah. Jangan sampai jadi perpecahan ya. Betul apa kagak? Cuma jangan juga dijadikan ini yang benar itu yang salah. Itu juga salah. Silakan bertoleransi dalam perbedaan. Paham ya Pak ya? Akhirnya nanti yang kagak sholat seneng, daripada di masjid berantem mulu, mendingan gua kagak sholat begitu. Ini dalil lagi. Ibu-ibu kedengeran nggak di luar nih? Kirain nggak kedengeran soalnya ngobrol. Biasanya kan kalau nggak kedengeran ngobrol. Bu, jadi ada berapa cara sholat witir? Ada berapa cara? Nah, yang bisa jawab berarti tadi ngedenger. Alhamdulillah. Jadi jangan ditinggalin nih, baik di luar Ramadan atau di dalam bulan suci Ramadan. Kalau misalnya saya mau 11 rakaat aja dah, imamnya 20 rakaat, saya mau pulang dulu, witirnya di rumah, silakan. Kalau nggak ngerjain saya. Justru yang muakkadnya apa? Yang muakkadnya apa? Witir. Walaupun tarawih juga ulama sebagian mengatakan tetap muakkad kalau dilakukan dengan benar. Paham ya Pak ya? Masya Allah. Wala tusyrik billahi syai'ah, dan jangan kamu menyekutukan Allah syai'ah, dengan sesuatu apapun. Karena dosa yang paling besar dan tidak akan pernah diampuni dosa tersebut
sebelum kita kembali bersyahadat adalah dosa syirik. Innallaha la yughfaru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa syirik itu dosa menyekutukan Allah. Ustaz, kayaknya nggak ada orang ukhuwah Islamiyah yang syirik mah, nggak ada kayaknya. Kagak ada yang nyembah selain Allah mah. Nggak ada yang nyembah gunung, nggak ada yang nyembah pohon, nggak ada yang nyembah ini dan itu selain Allah. Orang ngaji semua, sholatnya juga ngadep kiblat. Iya, kalau itu mah kadang-kadang memang kagak ada orang Islam. Tapi yang bahaya itu ketika hatinya yang syirik kepada Allah, meyakini satu benda sama seperti dia meyakini Allah. Banyak apa kagak? Ini gara-gara ini nih, gue bisa begini. Dan menghakikatkan, bukan memajaskan, bukan menjadikan sabab atau wasilah, tapi betul-betul menghakikatkan 100%. Lumayan gitu. Tadi puyeng. Iya. Terus alhamdulillah seger. Kenapa? Minum bodrek. Bodrek yang nyembuhin. 1.000.000% gue yakin bodrek yang nyembuhin. Lupa sama Allahnya. Meyakini ada Tuhan selain Allah, yaitu bodrek yang nyembuhin dia. Padahal dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kamu sakit, dialah yang menyembuhkan. Betul nggak? Kalau 100%, apalagi 1.000.000%, kalau bukan ini yang saya minum, saya nggak bakalan sehat, nggak bakalan seger. Lumayan. Kalau kagak syahadat deh. Ada yang kedua, kaya bener tapi salah juga. Sehat tak? Kok Ustadz salah akidahnya? Ya cuma panggilan doang, kagak ngaji. Alhamdulillah, ngomongnya sih alhamdulillah. Tapi pada saat ditanya lagi, gara-gara apa? Tadi minum bodrek. Bodrek yang nyembuhin. Bukan yang nyembuhin mah Allah. Tapi kok tadi minum bodrek? Bodrek mah pada saat saya minum bodrek, saat itu Allah memberikan kesembuhan melalui bodrek. Transfer kesembuhan lewat bodrek. Allah butuh bodrek buat nyembuhin gua. Kaya bener tapi kok Allah butuh segala sesuatu. Allah butuh perantara. Allah itu gak butuh perantara. Idza arada syai'an ayyaqula lahu masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah berkehendak jadi maka jadi. Kalau Allah berkehendak maka jadi. Kalau Allah nggak berkehendak maka tidak akan pernah jadi. Ini segala sesuatu bukan karena bodrek, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi atas kehendak Allah. Kalau diikatkan Allah butuh perantara, diikatkan sama kita nih, Allah butuh, kalimatnya Allah butuh perantara, maka juga hal itu termasuk merusak akidah. Tapi kalau kita butuh perantara kepada Allah, memang benar. Bisa dibedain nggak? Bu, ibu yang masih kedengeran suara ngobrolnya, paham nggak? Bisa dibedain nggak tuh? Kalau kita mengatakan Allah butuh perantara, murtad sih. Oh, kok butuh perantara? Berarti Allah lemah. Tapi kalau kita yang butuh perantara, wajib. Memang manusia butuh wasilah, butuh wasitoh, butuh sabab. Tapi kalau yang dikatakan yang butuh Allah, murtad apa kagak? Masya Allah. Bisa dibedain ya. Kita mau seger minum air, perantara kita minum. Kita mau kenyang, perantaranya mah. Kita mau pintar, perantaranya belajar. Pakai guru segala sesuatu pakai
Kita yang butuh, tapi ketika Allah yang berkehendak, nggak pakai itu semua, Allah bisa nggak? Sanggup nggak? Bolak-balik ayatnya dibaca, apalagi kalau malam Jumat, innama amruhu idza arada, ketika Allah mau menghendaki sesuatu, cukup bagi Allah berkata jadi, maka masya Allahu kana, ketika Allah berkehendak jadi, maka jadi. Wa man lam yasha, kalau Allah nggak berkehendak, lam yakun, maka tidak akan pernah jadi. Jadi kalau Allah butuh perantara nggak? Allah butuh pendamping nggak? Allah butuh nggak sesuatu agar makhluknya bisa menjadi ini dan menjadi itu? Kagak, tapi kita yang butuh. Karena kita butuh, akhirnya Allah memberikan wasilah, adanya para rasul, adanya para nabi, adanya para ulama sebagai wasilah kita untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau Allah memberikannya, tidak butuh dengan itu semua. Kita yang butuh wasilah, kalau sakit kita berobat, kita yang butuh. Tapi Allah mau menyembuhkan, nggak kudu pakai. Kalau Allah nggak berkehendak, pabrik bodrek kita minum semua tuh isinya, sehatnya. Makanya supaya mencegah kita meyakini sesuatu sama seperti kita meyakini Tuhan, mulai dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah, betul nggak? Dengan nama, dengan keagungan, dengan kekuasaan. Kemudian setelah hasil yang kita puji apa? Alhamdulillah. Bukan segala puji atas usaha saya, segala puji atas bodrek, bukan. Tapi yang kita puji siapa? Itu menunjukkan kita keyakinan kita bahwa Allah yang menjadikan segala sesuatu. Ini syirik, masya Allah, Pak, luar biasa. Kalau kita nggak ngaji tauhid, hari-hari kita syirik. Betul. Makanya Nabi bersabda, jaddidu imanakum. Sering-seringlah kalian memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya sama Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanuna? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Biqauli ay bi'atiqadi la ilaha, dengan sering kalian menyebut kalimat la ilaha, itu dalam rangka merefresh, memperbaharui iman kita. Karena bisa jadi 5 menit yang lalu kita syirik, bisa jadi 5 menit yang lalu kita murtad tanpa disengaja. Apalagi kalau baca kitab Sulamun Taufik, Pak, murtad terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama murtad bil i'tiqad ay bil qalbi. Ini jangankan orang lain, bini kita nggak tahu kita udah murtad. Syakku fillah, ragu-ragu kepada Allah, ay fi sifatihi wa qudratihi, yaitu ragu-ragu dengan sifatnya, dengan keagungannya, dengan kemampuan dan lain sebagainya dari sifat-sifatnya Allah. Ya Allah ada apa kagak sih? Baru dalam hati murtad lu udah. Ya mohon maaf Pak, jadi ngomong lu dah saya. Biasa ngomong sama anak-anak bocah soalnya. Ketika kita ragu-ragu tentang keberadaan Allah, tentang sifatnya Allah yang mulia, tentang janjinya Allah, murtad. Maka cara untuk merefreshnya, penawarnya, kembali kita beriktikad dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Atau ragu-ragu kepada apa yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min syariah, dari berbagai macam hukum syariat, berani menghalalkan yang sudah diharamkan, atau sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan. Banyak Bang. Jangan gara-gara kita masih doyan lalu bilang halal, jangan. Ghibah itu dosa apakah enggak Pak? Sampai mati kita bilang itu dosa walaupun masih doyan Pak. Jangan bilang kagak kali tat, orang di depan orangnya, mau di depan kek, mau di belakang, mau di atas, mau di bawah. Namanya ghibah ya dong. Apalagi fit. Betul nggak kira-kira? Jangan sampai sesuatu yang memang sudah hukumnya haram kita bilang riba halal apa haram? Sudahlah katakan saja haram, walaupun kadang-kadang kita masih kejebak. Betul nggak? Jangan cuma untuk membenarkan diri kita halalkan yang diharamkan.
kita masih melakukan, tapi kita masih beretikad itu haram, kita cuma kena dosa haram, walaupun dosanya nggak main-main. Tapi kalau sudah berani menghalalkan yang diharamkan, bukan cuma dosa haram pelakunya, tapi dosanya betul nggak? Betul nggak? Sudah hukumnya haram dihalalkan. Bu, poligami halal apa haram? Wah, nggak berani ngomong nih. Poligami halal apa haram? Oh, yang ngomong halal bapak-bapak doang nih. Ibu-ibu nggak berani ngomong halal. Kalau sudah bilang haram berarti dosa, bukan cuma dosa, itu halal, Allah yang menghalalkan. Kalau ibu nggak setuju suaminya, Bu, halal Pak Ustadz, tapi jangan suami saya, begitu. Ya, jangan berani menghalalkan sesuatu yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Ini sudah menjadi dosa besar. Ada kalimat hadis mengatakan seperti ini: man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharam. Siapa orang yang meninggalkan salat sengaja. Kalimat sengaja-ngaja di sini bukan sengaja-ngaja ninggalin, tapi sudah diiringi dengan membolehkan meninggalkan sholat, menghalalkan membolehkan sholat, menghalalkan meninggalkan, itu namanya muta'ammid. Ditanya di ayat, lu nggak sholat kenapa? Males. Tapi kan sholat hukumnya wajib. Iya, cuma lagi males, maka dia cuma dosa ninggalin sholat. Tapi ketika ditanya, Jahit kenapa yang tinggal sholat? Sholat mah gak wajib bagi gua. Maka ini bukan cuma dosa meninggalkan sholat, tapi sudah murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau hal semacam itu tidak diperbaiki, hal semacam itu tidak kita tambel dengan tauhid yang baru, dengan kalimat tauhid yang baru, maka khawatir nanti pada saat kita meninggal dunia, kita matinya dalam keadaan banyaknya yang kayak gitu. Banyaknya la yusyriku bihi syai'a. Makanya setiap habis sholat jangan tinggalin, khusus habis maghrib, habis isya, habis subuh, bahkan kita tambahin bacaannya. Apa tuh yang kita baca? La ilaha illallah wahdahu la. Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah wahdah, tunggal Allah subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Baca 3 habis karena kita sering menyekutukan secara nggak atau sengaja, maka waktu sholat kembali merefresh daripada tauhid kita. Paham? Kalau ba'da sholat zuhur, asar 3 kali, isya 3 kali, maghrib baca 10 kali, subuh baca 10 kali. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir An-Nawawi yang disusun oleh Imam Nawawi, zikirnya Rasulullah SAW, ba'da maghrib baca itu 10 kali, lanjut dengan Allahumma ajirni minan nar. Muajirna boleh dah berapa kali? 7 kali. Maka kalau dia mati di malam hari sebelum subuh, husnul khatimah. Kalau dibaca ba'da subuh 10 kali, kemudian dia lanjutkan dengan Allahumma ajirna minan nar 7 kali sebelum dia berucap-ucap masalah dunia. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak ada omongan dunia, termasuk omongan dunia balas WA.
Takkan nggak ngomong, iya jari lu yang ngomong. Nggak ada aktivitas dunia. Ba'da salam dia langsung istighfar, dia langsung la ilaha illallah la syarikalah 10 kali, kemudian tambah Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ba'da subuh, maka dia mati di siang hari husnul khotimah. Saya dapat ijazah ini secara ammah oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang sanadnya muttasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bapak amalin, Pak. Ba'da maghrib berapa? 10 kali. Lanjut, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Andai Allah ambil nyawa kita malam itu sebelum subuh, Nabi yang ngomong tuh, insya Allah dia matinya husnul khotimah. Di sholat maghrib, betul nggak? Kalau sholat maghrib biasanya orang sholat isya, walaupun ada juga yang kagak. Masa iya sih kita udah mau umur segini? Kalau saya sih masih 19 tahun, Pak. Masih ninggalin sholat aja ke bina-bina teuing. Betul nggak? Gak pernah ke masjid. Giliran ke masjid songong bener. Iya, paling depan dia sholatnya, lebih depan dari imam. Berarti udah mati di depan imam. Emang gak ada orang sholat di depan imam kecuali orang mati. Sholat kagak pernah, ke masjid kagak. Giliran sekali-kalinya ke masjid songong bener, posisinya di depan imam. Berarti auzubillah. Betul apa kagak? Ajilu bis salati qabla al maut, kata Nabi. Segera diri kamu untuk melaksanakan sholat sebelum datangnya mati. Mati itu ada dua, mati hati, mati fisik. Mati hati juga bahaya, kiamat juga ini. Summum bukmun umyun fahum, nasihat apa aja kagak bisa ngerubah dia, bodoh amat. Mau yang nasihatin siapa juga. Hatta Nabi, sampai Nabi yang nasihatin. Abu Lahab, Abu Jahal, yang nasihatin gak cukup ustadz, yang nasihatin gak cukup kiai, yang nasihatin gak cukup muallim, langsung pimpinannya para pendakwah, para anbiya wal mursalin. Siapa? Baginda kita Nabi Muhammad. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Betul nggak? Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Sama aja Muhammad, kamu mau kasih dia peringatan kayak gak dikasih peringatan kayak la yu'minun, dia gak bakal beriman sama kamu karena hatinya udah mati. Mau speaker sekenceng apa juga. Betul nggak? Betul nggak? Kayak kemarin dibahas tuh, walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Yang namanya neraka jahanam itu isinya jin dan manusia, hatinya mati, matanya buta, telinganya tuli dari kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat, lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Auzubillah min. Masya Allah. Jadi baca berapa kali tadi? 10 kali ba'dal maghrib. Lanjutnya Allahumma ajirna atau ajirni minan nar. Berapa kali? Kenapa 7 kali? Karena pintu neraka ada 7. Kita minta dijauhin dari 7-7-nya, insya Allah. Ba'da maghrib dibaca 10 kali. 7 kalinya Allahumma ajirni minan nar. Wafat di malam hari husnul. Nah, kita mah berani pegang janji Rasulullah. Kalau kita ragu-ragu tadi itu murtad bil qalbi. Betul nggak? Betul nggak? Kalau kita baca ba'da subuh, mati kita di siang hari sebelum maghrib husnul insya Allah. Dan kita matinya antara dua itu, kalau nggak siang malam. Betul apa enggak? Maka jaga-jaganya kapan? Ba'dal maghrib, ba'dal subuh. Masya Allah. Insya.
Dan syirik ini nggak main-main Pak, dampaknya luar biasa. Kemarin kita nisfu Sya'ban ya, ngadain ya? Ngadain apa enggak? Ngadain ya. Tapi kata Rasulullah SAW, meskipun di malam hari itu Allah memperhatikan semua hambanya yang berdoa, yang beristighfar, yang berzikir, dan semua hambanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah gak bakal ngampunin dosa hambanya meskipun dia malam itu beribadah luar biasa, tapi masih memiliki sifat musyrik, syirik, masih memiliki sifat menyekutukan Allah. Sekali lagi nih, kalau kita mau aman dalam sabab, mau aman dalam wasilah, mau aman dalam urusan-urusan dunia, supaya tidak terjebak meyakini sesuatu seperti kita meyakini Tuhan melakukan sesuatu, akan mulai dengan akhiri dengan alhamdulillah, dan sering-sering mengucap kalimat la ilaha, atau minimal setiap habis sholat jangan tinggalin la ilaha illallah wahdahu la. Itu penawar dari apa? Dari sifat-sifat syirik kita yang gak sengaja. Masya Allah. Karena dosa itu gak bakal Allah ampunin, bahkan dengan taubat, kecuali dengan kembali beriman. Betul gak? Taubat itu untuk dosa fasik Pak. Taubat itu untuk dosa fasik. Sementara untuk dosa iman itu apa? Menyekutukan Allah. Maka taubatnya bukan dengan minta ampun, ya Allah ampunin saya, enggak, kembali bersyahadah. Untung kita di dalam sholat kita selalu disuruh baca syahadat, maka minimal kita mengembalikan iman kita di dalam sholat kita. Tapi kalau bisa sebelum sholat, khawatir sebelum sholat kita murtad. Sebelum kita niat usalli fardul maghrib, usalli fardul isya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Makanya setiap azan dikumandangkan, sunnah diikutin. Jawab. Itu juga dalam rangka penawar iman tuh. Betul nggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita yang dengar asyhadu an la ilaha. Kembali terus, jadidu imanakum, perbaharui terus iman kalian dengan sering-sering mengucapkan minimal kalimat la ilaha illallah. Nah, orang-orang yang syirik gak bakalan dapat apa-apa dari ibadah ini. Apalagi udah gak pernah baca tahlil, gak pernah baca tahu kalimat tauhid, gak pernah ngaji tahu, tambah kacau lagi udah. Betul ya? Wala ta'si walidaik, dan janganlah kalian mendurhakai kedua orang tua kalian. Jangan kalian mendurhakai kedua orang tua. Ini perintah yang selalu berdampingan. Di dalam Al-Quran minimal ada 3 perintah yang selalu Artinya gak bisa cuma dilakukan salah satunya, harus satu paket. Yang pertama, aqimus sholah wa atuz. Dua-duanya kita kerjain. Sholat doang tapi kagak bayar zakat, ya kayak pakai baju gak pakai celana, kayak duit yang cuma punya satu sisi. Laku gak kira-kira? Waktunya zakat, haul nisab udah sempurna, bayar zakat. Atau sebaliknya, orang rajin bener bayar zakat, bukan cuma zakat yang wajib, yang sunnah, sodako tiap hari, royal bener sama manusia, tapi nggak pernah apalagi itu mah, pakai celana nggak pakai baju nggak pakai celana, bubal gabel. Duit cuma punya satu satu sisi yang lain kagak. Jangankan buat beli mobil, beli rokok aja kagak laku. Betul nggak? Yang kedua, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a
wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kepada kedua orang tuamu ihsana, berbuat baik. Ini dua perintah yang jadi satu, gak bisa salah satunya doang. Sholatnya doang rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, baca Qur'annya sama orang tua nyakitin bener, kagak masuk neraka, kagak masuk neraka, kagak masuk surga, haram surga dicium wanginya, jangankan masuknya, wanginya aja. Atau sebaliknya, alhamdulillah orang tua saya penuhi semua kebutuhannya. Dia mau mobil, saya kasih mobil-mobilan. Dia minta durian, saya beliin sama kebun-kebunnya. Dia minta aja, saya senengin. Lu gak sholat subuh, yang penting udah bakti sama orang tua, PA. Sama Allah gak ibadah, sama juga. Ya, jadi ini makanya setelah tadi wala tusyrik billahi syai'a, maka yang nomor 10 apa? Wala ta'si walidaik. Perintahnya saja selalu tuh, baik di Al-Qur'an atau di hadis, selalu berdampingan. Ini paket komplit. Hablum minallah sama Allah cakep, hablum minan nas terutama sama orang tua luar. Udah, insya Allah surga paling atas, yang kagak ada atapnya. Ya Allah karim. Ya, wabil walidaini ihsan. Caranya bagaimana? Udah nggak usah pusing-pusing, di Quran udah diajarin tuh. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Ada 5 cara Allah ajarin. Jangan berkata satu. Kalau diperintah jangan pernah nolak, selama perintahnya bukan perintah maksiat. Wala tanharhuma, jangan membentaknya. Kalau ngomong jangan kenceng-kenceng, budek tetep. Jangan nyolot, udah kayak knalpot ereking aja kalau ngomong. Treng. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, karim, perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu bukan cuma retorika, tapi yang nyenengin kalimatnya. Saya manggil emak saya perinces. Inces mana inces? Ngaji gak inces sana? Ya Allah, ini kadang-kadang laki-laki sama bininya manggil hani, sayang, cinta. Sama emaknya, nenek-nenek mau kemana sih nenek-nenek nih? Betul. Nenek-nenek mau kemana sih nih? Kacau. Ya memang udah nenek-nenek, tapi gak gitu juga, keles. Senengin dengan kali wahbid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan mereka dengan kasih sayang. Jadi ustadz, hilangin ustadznya depan orang tua menjadi orang bego udah. Jangan nasehatin udah kayak jamaah. Mama nggak boleh gitu. Durhaka sih. Kita pejabat punya duit banyak, di depan mak kita udah seolah-olah orang miskin. Jangan pernah anggap diri kita lebih baik dari orang tua kita. Wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Yang keempat, tawaddu, rendah. Sama ustadz cium tangan bolak-balik cakep, sama mamanya jidat, sama bapaknya di pipi. Kadang-kadang kagak, najis nih. Betul nggak? Kadang-kadang sama ustadz kagak, sama pejabat doang. Iya pak, sama orang kaya doang tuh, nunduk-nunduk. Sama orang tua itu kata Imam Ghazali 2, walaupun secara ilmu fikih 3, tapi kata Imam Ghazali 2. Ada orang tua batin, orang tua zahir, dan orang tua batin. Orang
Orang tua zahir itu orang tua yang lahirin kita, yang nafkahin kita, yang ngegedein kita. Itu orang tua yang ngurusin kita, orang tua zahir. Orang tua batin siapa? Orang tua yang ngenalin kita sama Allah, yang bikin kita tahu cara wudu, yang bikin kita tahu makharijul huruf, alif, ba, ta, tha. Itu orang tua juga batin. Dua-duanya gak ada bedanya. Doraka sih. Ada ustad kejebur, kejebur tak? Ih, mau belain. Betul apa kagak? Itu dua-duanya orang tua. Tuh. Masya Allah. Jadi ridho Allah, ridho walidain, ya dua-duanya. Menurut Imam Ghazali, bukan kata saya. Bapak mau dengar silahkan, kagak ya silahkan juga. Betul apa kagak? Kita bisa sholat, siapa yang ngajarin? Kita bisa baca Quran, siapa yang ngajarin? Yang PA nih, ada yang PA apa? Bekas guru saya. Ih, bekas. Emang pacar ada mantannya? Kagak ada. Dia pernah ngajarin kita walau harfan, walaupun cuma satu huruf. Guru sampai hari kiamat itu. Sampai Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, saya rela dijadikan budak oleh seorang yang mengajarkan saya satu huruf. Jadi wabil walidaini ihsana ay walidil zahir aw walidil batin. Wabil walidaini ihsana, berbakti sama orang tua, itu kepada orang tua zahir dan kepada orang tua batin. Ini dua orang yang sangat keramat ini. Ini biasanya bulan Rawah kan banyak kemana-mana kita ya. Ziarah kemana? Cakep. Di rumah ada yang keramat kita lewatin. Betul. Masih hidup orangnya. Boro-boro kita ziarah. Ziarah itu artinya berkunjung. Apa Pak? Ziarah itu artinya apa? Berkunjung. Sama yang hidup, sama yang mati, ya tetap disebutnya ziarah juga, namanya berkunjung. Betul ya? Orang tua jangan sampai dilupain. Wabil walidaini ihsana. Jadi ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Baru berapa? Baru berapa tadi? Baru 3. Iya. Ini tahu lapar, ngelamun apa ngantuk nggak tahu saya. Padahal belum lama. Yang pertama jangan berkata yang kedua jangan yang ketiga ucapkan dengan ucapan yang lemah. Ini kadang-kadang ada orang ngomong gini, yang penting gue udah ngasih duit. Tapi kalau akhlak ente kagak baik, kagak ada tuh manfaat duitnya. Kadang-kadang orang tua, kadang-kadang Pak, ini orang tua semua ya. Jadi kalau ngomong gini semangat di depan anak muda. Orang tua itu kadang-kadang lebih seneng cuma, udah makan belum Mak? Mak, sehat? Kenapa puyeng? Itu dia lebih seneng tuh. Ada perhatian dari anaknya. Dilongok kalau kata bahasa Betawi mah. Ditengokin, diliatin, ditanyain. Kadang ditelepon berkali-kali, di-reject. Alasannya sibuk apa? Main game. Sibuk ngopi. Masya Allah. Pak, kalau kita udah kagak ada baru datang nyesel. Padahal kita yang bikin ridho Allah datang adalah ridhonya orang tua. Yang keempat, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Sering doain ampunan buat mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu cara bakti itu. Dengan akhlakul karimah, dengan perhatian dan dengan doa, itu namanya bakti. Berarti kalau kita dari 4 hal ini nggak ada, ya berarti kita sebaliknya, mafhum mukhalafahnya. Sebaliknya daripada hukum berbakti, yaitu sama orang tua ngegas. Kalau disuruh nggak mau. Betul apa enggak? Kalau ngomong suka ngebentak. Kalau bicara berdiri sambil tolak pinggang. Mama gimana? Gak ada tawaduk-tawaduknya. Sama doa nggak pernah ngedoain. Berarti ya sudah, silakan kita evaluasi diri masing. Yang 5 ini kita kerjain apa kagak? Kalau enggak dikerjain berarti kita Kalau sudah durhaka, Allah berfirman melalui lisan Rasulullah SAW, haram sorga itu
dimasuki oleh aqil walidain, orang yang durhaka sama kedua orang tua. Dan durhaka itu adalah kebalikan daripada hukum berbakti. Kalau berbakti, ketika berbicara lemah lembut, tidak membentak, tidak pernah seperti apapun yang diperintahkan selama tidak maksiat. Kemudian merendahkan diri, tawadhu di hadapan orang tua, dan mendoakan terus ampunan kepada orang tua kita. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam sujud terakhir, beliau selalu berdoa, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Beliau orang alim, Pak, ulama madhab, mujtahid mutlak. Tapi kalau sujud, doanya bagaimana? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosanya Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Dalam sujud terakhirnya, yang dia minta ampunan orang tuanya dan orang tua batinnya. Dua orang tua, dua-duanya orang tua tuh. Makanya hidupnya berkah. Betul apa kagak? Maka jangan sampai kita ninggalin doa buat orang tua. Gak ada yang hadir. Belum ya? Iya, ini belum ada yang datang guru kita ya. Ya, lanjut maning ini. Dikit lagi ya. Jadi wala ta'asi walidaik, jangan kamu maksiat mendurhakai kepada kedua orang tua kamu. Jadi wala tusyrik billahi syai'a dan wala ta'asi walidaik, ini juga sejalan dan senada dengan firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ketika ada perintah jangan menyekutukan Allah, maka perintah berikutnya jangan durhaka kepada kedua orang. Jadi dua-duanya ini hal yang sangat penting, tidak bisa hanya dikerjakan salah satunya, tapi dua-duanya. Wala ta'kulu malal yatim wallahu a'lamu bissawab. Dah, sini apa ya? Suara udah lumayan ngos-ngosan. Padahal udah pakai apa namanya? Pakai sound tambahan. Ya Allah, suaranya masih kayak begini. Mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.